Oke, balik di video gue. Sorry banget udah lama, hampir 3 bulan lebih gue gak ngupload. Ini baru ada waktu lagi untuk bisa ngupload dan ketemu kontennya. Tapi sebelum gue mulai ke videonya, gue mau terima kasih banget karena pas banget ketika video ini dibuat, ini gue baru saja menyentuh 1000 subscriber. Jadi udah bisa mulai beriklan dan bisa jadi sumber penghasilan buat gue. Channel yang awalnya hanya untuk sharing-sharing, ya untungnya bisa dapat exposure sampai bisa menjadi AdSense sampai sekarang. Cuman mungkin yang tadinya gue buat channel sharing-sharing aja di sini, mungkin biar lebih fokus karena kayaknya banyak yang subscribe pengen belajar ngecat. Ya udah, channel ini gue jadiin untuk sharing-sharing tentang pengecatan. By the way, ini sama seperti video sebelumnya, sangat zonk dimana saat perekaman ternyata mic-nya bermasalah. Jadi ini sekarang gue sedang proses dubbing. Jadi kalau misalnya gue ngomong dengan bentukan tangan yang ada di video agak kurang sesuai, mohon maklum. Jadi di video kali ini gue pengen sharing tentang 2 alat wajib ini. Ini adalah filter untuk spray gun. Satu bentuknya kecil seperti ini yang bisa dipasang di spray gun, dan satu bentuknya seperti corong yang bisa disaring-saring. Dan intinya basicnya itu cuman ada saringannya sih dengan tingkat mikron tertentu. Cuman untuk mikronnya di berapa gue kurang paham karena memang belum pernah berpengalaman. Intinya kalau mikronnya semakin kecil, cat yang disaring semakin bersih. Tapi berbahayanya kadang cat yang mengandung siralik ataupun metalik bisa jadi bulir-bulirnya itu malah ikutan mampet. Jadi ujungnya nggak bisa lewatin saringan tersebut gitu. Yang pertama ini adalah filter yang dipasang di spray gunnya. Biasanya ini pada dapat kalau biasa yang udah pernah beli spray gun di 200 sampai 200 ribuan ke atas lah, itu suka udah dikasih filter spray gun seperti ini. Tinggal dipakainya, tinggal dimasukin ke dalam antara spray gun dengan cupnya dan ditaruh bentukan yang ada moncongannya itu, pegangan buat tangannya itu taruh di atas. Tujuannya biar bisa ditarik lagi ketika setelah proses pengecatan. Tapi yang cukup unik, tidak semua spray gun bisa pakai filter ini. Kayak contohnya di HVLP gua untuk Mini H921 Awarita sama Italco Mini Shine itu nggak ada masalah untuk gua pakai. Tapi kalau untuk di Awarita K350 sama MP102 yang LVMP itu entah kenapa dratnya sangat kecil, beda cuman sekitar setengah mili kali ya. Itu nggak bisa dipasang. Bisa sih dipasang kebalik kayak yang gue contohin di gambar, tapi itu sebetulnya malah menutup jalur catnya untuk bisa lewat di proses pengecatan. Jadi lewat sih bisa, tapi malah nggak smooth, tipis yang keluar karena dia flow-nya agak terhambat karena proses pemecahan yang benar seperti yang gue contohkan di awal. Nah, untuk mengatasi itu mungkin bisa pakai yang disposable kertas kayak yang ini. Ini murah banget, sekitar harganya 1000 sampai 2000, gue lupa bedanya dengan tipis dan tebal. Jadi bisa dipakai langsung buang aja. Gue contohnya nih, gue juga beli banyak banget dan pemakaiannya itu ya sekali pakai buang. Jadi itu bisa pakai dua-duanya ya, bisa pakai di spray gun, bisa juga pakai ada yang di bentuk saringan kertas. Kalau yang di spray gun itu tetap ada kelemahannya. Kayak gue pernah mengalami, karena kan gue tipenya orang yang suka ngaduk cat secara jerigenan gitu ya, bukan yang diaduk sesuai kebutuhan tapi simpen yang lama di dalam jerigen. Dan itu suka banyak menjadi kerak di bawahnya karena sudah sekitar 8 sampai 10 kaleng kayaknya di dalam jerigen ini. Dan pernah gue terakhir ngecat udah pakai saringan, tapi malah hasilnya tetap ada bulir-bulir yang hancur gitu, bulir-bulir kasar di objek pengecatan gue. Padahal saringannya itu udah gue pasang di spray gun. Ternyata pas gue coba balik, ternyata di dalam saringannya itu sudah penuh dengan kotoran dan catnya juga jadi mampet. Sekalinya lewat pun juga buliran-bulirannya yang kesemprot. Saking kotornya gumpal itu. Akhirnya ya gue coba saring pakai saringan kertas, tapi di spray gunnya tetap gue pakein saringan yang di spray gun itu. Jadi saringan kertas itu menurut gue udah sangat wajib buat orang yang mungkin pengen ngecat buat customernya gitu ya. Beda kalau buat hobi, kalau memang hobi pengen iseng-iseng ada bulir-bulir kasar sedikit ya udah. Atau yang memang pengennya langsung ngaduk dan nyemprot, itu kayaknya kemungkinan gumpalan-gumpalannya akan sangat kecil. Tapi untuk
meminimalisir itu tetaplah pakai saringan. Mungkin cuman masalah 1.000 sampai 2.000 rupiah aja buat nyaring, itu nggak jadi masalah daripada kalau kita nggak nyaring, begitunya nyemprot hasilnya banyak bulir-bulir kasar. Selain kita hilang modal buat harus ngecat lagi, kita harus hilang waktu dan ngamplas-ngamplas, dan capek hati juga sih kalau sampai udah tinggal finishing tapi menjadi masalah hanya karena kita teledor tidak menyaring cat ketika tuangnya. Mungkin di video ini gue bisa share itu aja. Thank you yang udah mau nonton. Sampai ketemu di sharing-sharing video berikutnya.